Pembelajaran pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Minta tolong ketua kelas bisa dipimpin untuk berdoa. Siap, Greg. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Majida. Baik, Bu Fitri akan mengecek kehadiran kalian terlebih dahulu. Ya. Mbak Alfi, Mbak Andi, Mbak Arianti, Aulia, Farah, sakit, Majida, Mona, sakit, Yulia, sakit apa Mbak Yulia? Demam. Ada 3 anak yang hari ini tidak berangkat ya. Ketiga-tiganya semuanya sakit. Kita doakan semoga lekas sembuh. Baik, sekarang coba diamati di ruangan kelas ini, apakah kelas kita sudah benar-benar bersih? Sudah. Nah, untuk menambah semangat pada pagi hari ini, mari kita tepuk PPK bersama-sama. Minta tolong semuanya berdiri. Ayo berdiri. Semuanya berdiri. Ya, semuanya harus kompak, semangat ya. Tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas, PPK, yes! Pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang volume tabung ya. Dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai, yang pertama, peserta didik mampu menemukan rumus volume tabung dengan tepat. Yang kedua, peserta didik mampu menghitung volume tabung dengan tepat. Dan yang terakhir, peserta didik mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan volume tabung dengan tepat. Apa yang akan kita lakukan pada pagi hari ini? Kegiatan pembelajarannya ada berkelompok, yang kedua berdiskusi, yang ketiga presentasi, dan yang terakhir penugasan individu. Dan teknik penilaian yang akan saya berikan nanti, yang pertama ada penilaian sikap selama kalian mengikuti proses pembelajaran. Dilihat dari segi keaktifan, tingkat kepercayaan diri kalian, dan tingkat kedisiplinan. Yang kedua penilaian pengetahuan. Ini diambil dari penugasan individu ketika nanti kalian mengerjakan kuis matematika ya. Dan yang terakhir penilaian keterampilan, ini dalam menyelesaikan LKPD secara berkelompok dan presentasinya. Sebelum masuk ke materi volume tabung ya, Bu Fitri akan mengingatkan materi pertemuan kemarin. Pertemuan kemarin kita belajar apa sih? Luas permukaan. Siapa yang masih ingat rumus luas permukaan tabung? 2πr kali r tambah b. Iya, betul ya. 2πr dikali r tambah. Luas permukaan tabung itu didapat dari mana sih? Ada yang masih ingat kemarin? Luas permukaan tabung didapat dari sisi alas, ditambah luas sisi tutup, ditambah luas sisi selimut. Iya, benar, Mbak. Selanjutnya, nah, materi prasyarat ya, materi prasyarat yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi volume tabung ada 2. Yang pertama ada luas lingkaran. Luas lingkaran apa rumusnya? PR kuadrat. Kemudian yang kedua ada volume prisma. Nah, volume prisma
semua ini sudah pernah kalian pelajari waktu di sekolah dasar kelas 6 ya sudah. Kemudian waktu di kelas 8 SMP juga sudah pernah. Siapa yang masih ingat? Ayo rumus volume prisma. Saya. Oke, Mbak Anggi, luas alas kali tinggi. Luas alas kali tinggi, bener. Nah, alasnya prisma berbentuk apa? Segitiga. Betul ya, segitiga. Tepuk tangan buat Mbak Anggi. Nah, dua materi prasyarat ini ada kaitannya nanti ya dalam mempelajari materi volume tabung. Sekarang masuk ke manfaat. Manfaat mempelajari materi volume tabung jika dikaitkan dalam kehidupan sehari-hari, apa sih manfaatnya? Kalau dalam belajar materi volume tabung, misalnya apa manfaatnya? Mengetahui banyaknya air yang ada di dalam gedung, mengetahui banyaknya isi yang ada di dalam kaleng makanan berbentuk tabung. Sekarang kalian amati ya tayangan video slide depan. Coba amati. Ini memang dari sananya ya, memang suaranya kecil. Jadi kalian amati dan perhatikan pada gambar di tayangan video tersebut. Video yang baru kalian tonton tadi berisikan tentang apa? Ada yang mau bertanya? Membuat tabung. Terus apa lagi? Membuat prisma. Membuat prisma. Di antara kedua balon tersebut apakah ada kaitannya? Ada. Apa kaitannya? Coba menurut kalian apa? Iya, menentukan volume tabung dengan pendekatan prisma. Nah, volume tabung video yang baru kalian tonton tadi nanti ada kaitannya pada kegiatan diskusi ya yang akan kita lakukan. Fitri akan membagi kalian menjadi 6 kelompok ya. Dan kelompoknya masing-masing. Kemudian sekarang masuk persiapan alat dan bahan. Yang pertama, nanti masing-masing kelompok saya beri kaleng ya. Sudah saya sediakan nih kaleng di depan. Kaleng berbentuk apa nih? Tabung. Nanti perwakilan masing-masing kelompok bisa ambil salah satu kaleng. Kalengnya bebas terserah ya. Yang kedua, kalian sudah siap membawa penggaris? Mbak tunjukkan penggarisnya. Oke, ya. Yang ketiga, masing-masing kelompok saya beri kertas warna. Yang keempat, apakah masing-masing kelompok sudah membawa gunting? Dan yang terakhir, nanti masing-masing kelompok saya beri LKPD untuk dikerjakan dan didiskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Silakan yuk perwakilan kelompok ambil kertas warna, kaleng dan LKPD masing-masing kelompok. Kalian mengerjakan LKPD, Bu Fitri akan menjelaskan sedikit ya, coba didengarkan dulu, diperhatikan dulu. Bu Fitri akan menjelaskan sedikit cara mengisi LKPD-nya. Yang pertama, tulis identitas nama kalian ya. Tulis dengan nama lengkap, ini nama panggilan ya. Yang kedua, silakan kalian baca petunjuk belajarnya. Itu ada ya, yang poin C, petunjuk belajarnya. Yang pertama, peserta didik diminta untuk melakukan langkah-langkah kegiatan dalam proses menemukan rumus volume masing-masing kelompok. Ambil buku paketnya dan bahan ajarnya. Yuk, perwakilan kelompok. Kalau sudah silakan diskusikan dengan kelompoknya masing-masing. Bu Fitri beri waktu 20 menit ya. 20 menit untuk menyelesaikan LKPD-nya. Di LKPD ada berapa soal? 3.
Yang nomor 1 dulu. Aida, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari gambar di atas, apa yang dapat kami simpulkan? Dari kelompok saya menyebutkan bidang alas prisma dapat berbentuk segitiga, segi 4, segi 5, dan seterusnya sampai segi N. Menentukan waktu tabung dapat dipandang dari sebuah prisma segi banyak beraturan yang unsur-unsur alasnya diperbanyak sehingga bentuk prisma makin mendekati bentuk tabung. Mungkin kelompok lain memberikan tanggapan. Ada? Tidak. Ada? Jawabannya sama? Sama. Oke. Tepuk tangan buat Mbak Majida. Apa yang dapat kalian simpulkan? Jadi dapat disimpulkan secara keseluruhan untuk menemukan volume tabung itu sama dengan tadi volume apa? Prisma. Nah, volume prisma rumusnya apa? Luas alas kali Nah, luas alas kali tinggi. Karena di sini alas tabung berbentuk lingkaran. Luas lingkaran PR kuadrat kali tinggi. Jadinya PR kuadrat T. Ya. Nah, untuk mengetahui tingkat pemahaman kalian, Bu Fitri pengen tahu seberapa ya tingkat pemahaman kalian dalam belajar materi volume tabung. Sekarang siapkan selembar kertas. Yuk. Kalau sudah menyiapkan selembar kertas dan kerjakan kuis matematika yang ada di tayangan aplikasi Quizizz di depan. Dimulai dari sekarang. Yuk dikumpulkan cepat. Ya. Selanjutnya kita melakukan refleksi ya. Coba diperhatikan, Bu Fitri ingin tahu bagaimana perasaan kalian terkait pembelajaran hari ini, khususnya belajar materi volume tabung. Masing-masing anak saya beri angket ya, bagaimana respon kalian. Bu Fitri ingin tahu satu persatu ya. Barangkali cuma beberapa anak saja yang bilang senang, barangkalinya membosankan, sesuai gitu ya. Bu Fitri ingin tahu respon dari kalian masing-masing ya. Kalian tulis nama dan kelasnya, tinggal mencetak iya atau tidak. Buku paket dan ajar bisa dikumpulkan di depan ya, sama angketnya bagian sudah dikumpulkan. Sebelum saya pilih, ada pertanyaan untuk pembelajaran hari ini? Tidak. Jangan sampai lupa ya, nanti pertemuan selanjutnya